Pada kesempatan ini Pak, saya sudah memegang satu dokumen ini yang sangat lengkap tentang pelaksanaan pembebasan lahan yang akan dilakukan. Maka saya sangat bersedih hati, sangat kecewa. Apa peran dari pemerintah Kabupaten Aceh Besar? Apa peran dari pemerintah Provinsi Aceh terhadap masyarakat yang sangat terzalimi oleh aktivitas penambangan PT SPA? Kami memohon kepada Bapak Gubernur Aceh dalam hal berarti karena saya diusung oleh rakyat, maka kecintaan saya ke rakyat itu juga melebihi. Beda dengan saudara sekalian. Mencari solusi, meminta kebenaran, ya kan? Nanti untuk hak-haknya masyarakat yang ada di sekitar perusahaan ini yang mempunyai tanah. Saya atas nama pemerintah Aceh Besar sangat mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat Lunga untuk pembebasan tanah di seputaran wilayah pabrik semen ini. Jadi sebelum-sebelumnya saya juga selalu menyuarakan, saya tahu itu. Sebelumnya saya tahu permasalahan tanah ini, dan dimanapun saya berjumpa dengan pihak SB atau SBI, itu selalu saya utarakan yang bahwa tolong selesaikan masalah dengan masyarakat lokal. Itu selalu saya utarakan. Jadi pembicaraan kami terakhir kemarin di Jakarta, di sana hadir yang pertama Direktur SBI, kemudian ada GM SBA, kemudian juga ada perwakilan dari apa lagi itu, dari lupa saya. Pokoknya ada beberapa orang yang difasilitasi oleh Ibu Cut Soraya. Lebih kurang 1,5 bulan yang lalu, ketika saya berada di Jakarta, mereka minta jumpa. Saya temui. Kemudian di sana mereka mengajak makan-makan. Di sela makan-makan itu saya terus menekankan yang bahwa sampai di mana masalah pembebasan tanah masyarakat yang ada di sekeliling perusahaan. Jadi mereka waktu itu tidak menjawab secara serius, dan saya tegaskan terus sehingga saya bilang harus bayar. Kalau memang perusahaan ini mau besar, bayar dulu hak-hak masyarakat. Kemudian mereka menanggapi juga, dikarenakan waktu itu hanya saya saja yang hadir, saya mewakili Bupati, saya sendiri, karena tidak ada instansi lain, maka saya katakan saya menunggu jadwal audiensi secara resmi perusahaan dengan kami pemerintah di Kabupaten Aceh Besar. Sampai saat ini belum terjadi. Jadi ini sedang kami upayakan, menyangkut dengan hal-hal lain juga, tergantung hak, termasuk hak dan kewajiban mereka selaku perusahaan profit yang berada di wilayah Aceh Besar. Itu yang kita sedang upayakan. Cuman masalahnya, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, saya sudah menjabat sebagai Bupati lebih kurang 6 bulan. Permasalahan ini secara resmi belum sampai ke saya. Jadi tokoh-tokoh masyarakat di sini, apakah panitia harusnya menjumpai saya buat semacam audiensi, bercerita sampai di mana, apa yang sudah dilakukan, apa yang belum, dan sebagainya. Terkait kegiatan masyarakat seperti hari ini, seperti apa sih mungkin tindak lanjut ke depannya? Ya, masyarakat hari ini berkumpul melakukan kanduri, ya, kanduri raya, geli raya katanya, ya, untuk mungkin salah satu kegiatan yang dilakukan supaya ada sedikit perhatian daripada perusahaan, karena tanah mereka juga ini belum dibayar, kan bersebelahan, kan. Jadi
mereka menuntut haknya. Jadi masyarakat di sini menuntut haknya supaya tanah yang ada di wilayah sekitar perusahaan itu dibebaskan. Karena mereka juga punya kebun. Jadi ketika mereka pergi ke kebun kan harus melewati ini. Jadi kadang-kadang mereka dihalang, nggak boleh karena kadang-kadang diberikan. Jadi pertengkaran mulut itu selalu terjadi kan nggak elok juga. Jadi pihak perusahaan itu melarang dikarenakan sana ada gudang handak ya, gudang itu blasting. Jadi kita berharap kepada pihak perusahaan dalam hal ini ada SIG ya, kemudian ada SIG, ada SBI dan juga ada SBA di sini. Mereka coba duduk untuk memikirkan bagaimana cara menyelesaikan masalah yang masih belum terselesaikan dengan masyarakat di sekitaran pabrik. Itu yang kita harapkan. Nanti kita pemerintah juga akan memfasilitasi supaya ini selesai. Saya berharap selama saya duduk jadi bupati ini selesai. Itu yang komitmen saya. Dan permasalahan ini memang sudah berlalu ya, sudah 10 tahun lamanya. Sudah lama sekali. Kemarin itu ada sekali pembebasan, tapi sebahagian. Jadi sebagian lainnya belum. Kita berharap semua bisa dibebaskan. Dan dengan area yang luas itu kan bisa dijadikan pabrik baru. Sehingga perusahaan semen ini bisa lebih besar bersaing dengan semen-semen lain yang ada di Indonesia. Demikian. Semen Andalas itu sudah bagian dari Semen Indonesia Group. Kalau memang dulu bapak-bapak masih ingat Semen Andalas ketika namanya SAI, Semen Andalas Indonesia itu bagian dari Lapas. Setelah itu dibeli oleh Holcim di Lapas Holcim, itu masih punya perusahaan asing. Tapi semenjak dari tahun 2019 Semen Andalas sebagai bagian dari SBI dibeli sahamnya oleh Semen Indonesia Group, sehingga secara hukum kami sekarang sudah bagian dari BUMN. Jadi kami bagian dari aset negara. Terkait dengan polemik masalah tanah, sebenarnya kami sebagai bagian dari negara, sebagai perusahaan negara, kami harus taat terhadap aturan yang ada. Jadi menurut saya kita selesaikan masalah ini secara aturan hukum yang ada, biar tidak ada dispute yang lebih lanjut. Karena sebagai warga negara kita sudah bersepakat bahwa kita hidup karena aturan negara. Menurut saya, pendapat saya pribadi ya, kalau memang masih ada dispute yang ada, itu kita menggunakan pendekatan hukum saja. Nanti kita bisa lihat apa kewajiban kami yang akan kami lakukan. Karena bagaimanapun itu kami bagian dari BUMN, maka di situ ada KPK, di situ ada BPK. Kalau saya salah melangkah, itu yang dipanggil Pak Joko saya, yang punya urusan ke pengadilan saya, kan? Bukan bapak-bapak yang terima itu. Nah, karena kami menjaga masing-masing, kami tidak ingin bertemu dengan aparat hukum dalam kondisi yang tidak bagus. Saya juga tidak berharap bapak-bapak ketemu aparat hukum karena sesuatu yang tak pas juga. Menurut saya, mari kita ikuti aturan yang ada berlaku di negara ini. Itu menurut saya. Tentang bagaimana bentuknya kita berdiskusi, kan? Kita bisa melibatkan partisipasi sebagai aparat pemerintah di sini, bisa menjelaskan kepada kita sekarang ini loh aturan negara berada mana, ini loh kondisinya, apa yang bisa kita lakukan bersama. Sehingga ketika nanti kita menemukan satu penilaian bersama, itu secara hukum sudah sah. Tadi tuntutan masyarakat seperti apa, Pak? Mungkin Bapak bisa menjelaskan secara rinci dari pihak perusahaan seperti apa sih mungkin, Pak? Oke, jadi memang hari ini kami dari PT SBA mendapatkan undangan dari masyarakat, judulnya Kenduri Kliraya, di mana salah satu materi yang dibicarakan adalah tentang dalam tanda petik dispute tanah masyarakat yang ada di tambang. Nah, kembali lagi kami sebagai perusahaan di bawah BUMN, kita taat pada aturan, kan? Kalau memang ada dispute, saran kami, mari kita selesaikan sesuai dengan aturan yang ada. Karena bagaimanapun perusahaan ini punya negara, kan? Sehingga apapun yang kami lakukan harus ada dasar hukumnya. Sehingga seperti itu. Dan kebetulan tadi Pak Bupati datang, Pak Kapolres datang, beliau sudah menyampaikan dari sudut beliau dan kami setuju
Kami sarankan, kami minta tolong kepada Pak Bupati dalam hal ini untuk bisa memediasi lah, mempertemukan kami dari SPA, juga teman-teman masyarakat yang merasa punya lahan di area tambang kami, untuk duduk bareng dapat arahan nih, ya kan? Secara kepemerintahan, secara aturan main, apa-apa yang harus kita lakukan agar masalahnya cepat selesai. Karena masalah ini bukan cuma hari ini sudah ada dari sekian tahun yang lalu. Harapan saya sebagai perwakilan manajemen SPA di sini, itu juga berharap segera dari pihak pemerintah bisa mengundang kita semua, kita duduk bareng, akhirnya ada keputusan apapun, kita sebagai bagian dari BUMN akan mengikuti aturan itu, keputusan itu. Mungkin salah satu lagi permintaan masyarakat yang meminta agar diberikan akses dibuktikan pembebasan untuk mereka ke kebun itu seperti apa sih Pak? Oke, jadi kalau akses ke kebun ya, terus terang saya baru di sini sekitar 1 tahun lebih sedikit. Selama ini belum ada isu yang naik tentang akses itu ke saya. Tapi logika saya, karena selama ini nggak ada isu, sebenarnya akses mereka ada, menurut saya. Tapi memang bisa jadi akses mereka agak muter ya. Maksudnya tidak lewat tengah pabrik. Karena selama ini juga saya yakin mereka tetap melakukan kegiatan di kebunnya. Cuman kalau memang permintaan dari masyarakat untuk menggunakan shortcut jalan pendek lewat pabrik, itu bagi kami agak tidak bisa diterima, karena aturan di pertambangan, aturan di pabrik termasuk untuk keamanan semuanya itu harus tercatat semua. Sebenarnya kalau kita lihat ke belakang, kita pernah mempraktekkan kalau masyarakat yang kebunnya lewat pabrik itu lapor ke satpam, kita fasilitasi, kita antar sampai ke tempatnya. Nanti begitu selesai kita jemput lagi, kita bawa keluar. Memang ini agak menantang ya, karena kan ada prosedur, di mana prosedur itu kadang bagi sebagian orang mungkin merasa kok agak ribet gitu kan. Tapi itu hal maksimal yang bisa kita lakukan. Jadi kami bisa mengoperasikan pabrik ini sesuai dengan aturan, sehingga kami tidak dapat teguran dari otoritas. Kami juga menjamin bahwa siapapun yang ada dan lewat di pabrik kami itu aman. Apalagi lewat daerah Polri gitu ya, di mana risiko kecelakaannya cukup tinggi. Ada alat berat di sana, ada perdagangan di sana gitu kan. Mohon maaf kalau ada kecelakaan kan seakan-akan kami yang membiarkan. Kami tidak menegakkan aturan. Kami yang salah, ya kan? Saya yakin seperti itu. Termasuk keluarga korbannya akan mengatakan seperti itu. Kenapa nggak dilarang? Kalau bapak saya dilarang masuk kan tidak ada celaka gitu. Nah, untuk mengantisipasi hal seperti itu, kembali lagi kami tawarkan kalau memang mau shortcut seperti itu, oke, silakan prosedur ini jalankan lagi. Silakan ke security kami, nanti kita fasilitasi pengantarannya, kita fasilitasi kembalinya lagi. Tapi kalau spesifik kita nyiapin jalan, kayaknya itu kan harus lewat tengah pabrik, risikonya gede juga gitu. Mungkin Bang kita bisa dijelaskan sedikit terkait tuntutan masyarakat hari ini seperti apa sih? Baik, jadi perlu kita sampaikan yang bahwa kita punya sedikit lahan di arealnya tambang PT SPA itu sebagiannya sudah dibebaskan dan sebagiannya sampai saat ini belum terbebaskan. Sedangkan lahan masyarakat pada hari ini berada di area tambangnya PT SPA. Itu yang perlu kita sampaikan. Itu ada berapa luasnya lahan masyarakat? Kalau menurut dari keterangan hasil pengukuran dari BPN, lebih kurang ada sekitar 42 hektar. Nah, ya. Jadi kenapa emangnya kalau misalnya lahan warga dekat area PT SPA ini, apa yang menjadi kesulitan? Artinya gini, hari ini masyarakat yang mempunyai lahan di arealnya tambang PT SPA tentunya lahan itu tidak bisa dipergunakan lagi akibat penambangannya PT SPA. Contohnya hari ini kita masyarakat ingin melakukan misalnya pertanian seperti sebelumnya, ada misalnya kan orang tua kami dulu ada tanam cengkeh, ada tanaman muda, tapi untuk saat ini masyarakat kita itu tidak bisa menggunakan lahannya, kan mungkin akibat aktivitas mereka seperti polusi, ya kan, aktivitas transportasi mereka di area tambang mungkin sangat mengganggu masyarakat, dan di segi keselamatannya pun saya rasa sangat mengkhawatirkan, begitu saja. Ya. Sehingga tuntutan kita hari ini apa? Hari ini yang sebenarnya kita bukan tuntutan, Pak.
ya kan, di mana tahun sebelumnya ini kan saya ada pegang satu dokumen, ya kan. Dokumen ini mohon melanjutkan kembali penyelesaian tanah masyarakat bunga di areal PT SBA sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh tim Pansus, dan juga ada dikeluarkan surat oleh pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui Bapak Bupati Aceh Besar tentang percepatan penyelesaian. Jadi surat ini dikeluarkan pada tahun 2022, ya kan. Tapi saya lihat respon dari perusahaan pun sampai sekarang itu tidak ada. Artinya begini, saya mau sampaikan, kita masyarakat ingin menyelesaikan permasalahan ini secara harmonis dengan perusahaan. Tapi sebaliknya, ya kan, kalau misalnya hari ini masyarakat dirugikan dengan aktivitas tambang mereka ini, saya rasa ini suatu perbuatan zolim juga, ya kan. Maka dengan hal itu kita berharap kepada semua instansi terkait, baik pemerintah Kabupaten Aceh Besar, DPR di Kabupaten Aceh Besar, instansi-instansi terkait seperti di bidang pertanahan, dinas tata ruang, ya kan, bisa mengevaluasi kembali, ya kan, terhadap kondisi masyarakat di lingkungan perusahaan. Mungkin saya hanya menyampaikan itu saja, dan saya hari ini memberi keterangan apa yang sudah dikeluarkan oleh Pansus DPRK, apa yang dikeluarkan oleh surat keputusan Bupati Aceh Besar tentang percepatan, dan saya hari ini itu aja yang bisa disampaikan. Apa yang tertulis itu yang saya bahas. Selebih itu saya tidak bisa. Berarti kita keinginannya yang lahan masyarakat yang berada di area tambang ini dibebaskan dan dibayar oleh pihak SBA, atau dikasih akses jalan untuk mereka masuk, seperti apa? Begini, ada lahan-lahan yang memang hari ini tidak bisa dipergunakan oleh masyarakat, dan itu harus diganti rugi. Yang kedua, kita mohon kepada PT SBA membuka akses kepada masyarakat yang melakukan aktivitas pertanian di kebun-kebun mereka. Saya harapan dari masyarakat sih begitu saja. Berarti selama ini kesulitan akses? Iya, mungkin karena standar SOP standar penambangannya mereka kan harus dilihat juga tentang keselamatan masyarakat kita juga. Mungkin itu yang menjadi pertimbangan mereka, ya kan. Tapi semua ini coba kita serahkan kepada pemerintah Aceh Besar, juga kepada DPR, instansi-instansi terkait, baik perusahaan dapat diselesaikan dengan secara baik-baik. Kita masyarakat pun hari ini harmonis, ya kan. Kita berharap perusahaan ini dapat beroperasi secara baik, ya kan. Artinya jangan sampai juga kita masyarakat yang dirugikan. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Terima kasih.